Oke teman-teman, sekarang kita harus mendefinisikan honeybee zone berdasarkan geometri atau graph yang sudah kita intersect. Nah ini udah ada lantai 2, back office kita udah intersect, yang ini sebenarnya sama aja teman-teman. Ini kita off dulu, ini kita on, drag ini ke sini. Kita misalnya yang ini kita udah bikin ya kemarin di video tutorial nomor 3 zona plafon, kita hubungkan ini ke sini. Oh ini salah, ini harusnya HB zone ke sini. Window-nya masih ada, gak apa-apa. Lalu kita hubungkan yang ruang loket ini ke sini. Lalu ini teman-teman tinggal copy aja. Copy. Ini teman-teman ganti misalnya back office. Oke, lalu ini teman-teman ambil yang ini untuk menggantikan yang sebelumnya. Ini teman sama, ini teman-teman copy aja lagi. Oke. Lalu lantai 2 teman-teman hubungkan ke sini. Jadi ini udah jadi teman-teman. Sekarang yang ini perlu jendela ya. Ini kita bikin jendelanya dulu. Ini saya back satu-satu. Oke teman-teman, ini jendelanya sudah saya tambahkan. Seperti biasa kita referensikan set multiple wrap. Kita tekan ini, select satu-satu. Dan yang ini juga, enter. Kita kasih nama aja teman-teman. Misalnya jendela back office. Ini jangan lupa kita internalize. Sama teman-teman kita type wrap. Klik kanan, set multiple wrap. Teman-teman pilih yang ini. Yang ada 4 ya. Enter. Ini kita internalize, kasih nama jendela lantai 2 misalnya. Yang ini kita belum kasih nama ya, surface yang ini. Oke. Nah ini sama teman-teman tinggal copy yang HB zone ini masuk sini, HB zone sini masuk sini. Lalu yang ini lantai 2-nya jendela yang ini ya. Kita hubungkan. Yang ini juga lantai 2-nya kita hubungkan. Oke, sekarang kita delete aja dulu semuanya. Geometrinya karena kita udah internalize aman, jadi kita off dulu yang ini juga kita off. Ini kalau teman-teman on semua di sini, nah dia udah menunjukkan keempat zona ya teman-teman dengan jendelanya. Sekarang yang ini itu kan kemarin sudah diasumsi yang plafon dan ruang loket. Lalu yang ini kita asumsikan juga karena ini udah dibikin jadi gampang teman-teman tinggal copy aja dan sedikit melakukan modifikasi. Oke, ini kita susun dulu misalnya di sini. Lalu ini saya pindahkan ke sini. Ini juga saya pindahkan supaya lebih rapi. Jadi misalnya back office itu plug load dan juga equipment dan infiltrasinya itu sama dengan ruang loket. Ini asumsi ruang loket. Ya udah kita ambil ini teman-teman. Lalu kita ambil ini juga. Kita copy, drag ke bawah. Ini tinggal kita hubungkan aja teman-teman. Yang ini ke sini. Lalu ini dia udah otomatis sama teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau melakukan modifikasi, misalnya occupancy activity schedule-nya misalnya orangnya lebih sedikit atau separuh occupancy-nya. Ini kita ambil teman-teman yang constant schedule yang untuk activity levelnya kita ambil. Kita ambil. Ini misalnya kita modifikasi aja. Misalnya teman-teman mau type 300. Oke. Lalu sama prosedurnya tinggal teman-teman hubungkan schedule ini ke activity schedule. Yang lain dia sama teman-teman, ngambil dari yang di sini. Kalau teman-teman pengennya sama. Oke, kita atur aja supaya lebih enak dilihat. Misalnya yang bagian schedule kita agak belakangin ya. Ini juga sama teman-teman. Kita copy. Ini teman-teman hubungkan. Misalnya jumlah orangnya lebih sedikit lagi ya teman-teman. Misalnya. Oke, kita ambil ini. Yang activity levelnya kita ambil. Ini misalnya kita set misalnya 180, misalnya ada 3 orang misalnya di atas dan setiap orang ada 60 watt ya metabolic rate-nya. Itu asumsi kasar aja, kita berandai-andai, schedule-nya kita hubungkan ke sini. Nah, teman-teman, setelah kelar dari schedule dan equipment, kita beralih ke konstruksi. Itu sama teman-teman. Ini kita ambil dulu
tinggal copy aja yang ruang loket yang kemarin. Ini konstruksi ruang loket ya. Ini kita hubungkan yang ini ke sini. Ini yang back office-nya. Ini dia menggunakan window yang sama, wall yang sama, floor yang sama, roof-nya berbeda teman-teman. Ini kita disconnect dulu karena ini kalau kita on, ini roof yang ada di sini itu sebenarnya adalah plat lantai 2. Yang material itu ada keramik di luar, lalu ada semen, dan lalu ada konkrit. Itu kita ambil dari material pelat lantai aja, tapi kita reverse kalau begitu. Kita ambil material lantai itu, ini lantai keramik teman-teman, kita ambil. Ingat teman-teman, layer 1 itu yang paling luar. Kalau di sini, itu paling luarnya adalah concrete slab. Ini harus kita reverse teman-teman, supaya dia match dengan material di lantai 2-nya yang di sini. Oke, kita hubungkan ini ke roof. Oke, sekarang udah jadi ini. Ini kita copy lagi teman-teman. Kita hubungkan ini ke sini ya, yang zona lantai 2. Floor-nya sama, lantai keramik. Roof-nya, jadi kita asumsikan ini floor-nya juga sama, lantai keramik. Roof-nya yang beda teman-teman ya. Kita anggap ini atap dak. Kita disconnect dulu. Window-nya sama, wall-nya juga sama. Oke, kita move-kan ke sini supaya lebih enak. Ini supaya lebih enak kita move-kan dulu. Jadi ini roof-nya kan atap dak kita maunya. Ini kita ambil, kita bikin material baru. Jadi yang ini teman-teman, keramiknya kita delete. Jadi dia hanya concrete slab dan semen. Jadi tapi concrete slabnya di tengah, semennya di layer 1 dan layer 3. Oke, ini untuk khusus untuk roof yang paling atas. Oke teman-teman, sekarang jadi ini udah jadi ya. Yang ini, material yang ini kita udah lengkapin. Material yang ini kita udah lengkapin. Oke, ini kita off dulu. Yang belakang-belakang kita off. Selanjutnya ini teman-teman, kita masukkan ke solve agency. Inilah yang menghubungkan semuanya tadi. Itulah mengapa kita melakukan intersect dan juga memastikan semua surface itu convex. Dari non-convex kita split jadi convex. Tujuannya itu bermuaranya di sini teman-teman. Ini kalau gitu saya drag. Misalnya ini saya hubungkan ke sini dulu. Tahan shift, hubungkan. Lalu ini saya ambil juga, misalnya saya dekatkan dulu supaya lebih enak. Ini saya tekan shift, masukkan. Oke, kita kembalikan ini ke sini teman-teman. Ini kita kembalikan ke sini. Kalau ini teman-teman off, lalu ini teman-teman on, dia udah jadi satu kesatuan teman-teman. Ini mereferensikan semuanya yang udah terkonek. Kalau ini kuning, berarti teman-teman masih ada yang non-convex. Atau dia nggak matching, intersect surface-nya nggak matching. Makanya teman-teman perlu melakukan split surface supaya dia matching. Kalau ini udah jadi teman-teman, teman-teman tinggal running. Kita run. Nah, ini dia udah ada hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah bake semua. Jadi yang hasilnya itu hanya ada di sini itu karena kemarin surface yang ada di sini itu hanya di bagian ini aja teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu di sini. Kalau teman-teman mau lihat hasil, kita bikin surface baru, lalu kita referensikan ke sini. Oke, kita bikin. Klik kanan, set one surface, pilih yang udah baru yang kita udah bikin yang bentuknya L ini. Kita tekan enter. Nah, ini hasil untuk di semua lantai satu teman-teman. Kalau teman-teman lihat di daerah ini radiant temperatur ya, kita ubah dulu misalnya ini jadi operatif temperatur misalnya. Nah, ini operatif temperaturnya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini kita internalize data aja dulu teman-teman. Nah, ini udah base area-nya udah kita internalize. Jadi ini yang hanya lantai satunya aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini daerahnya lebih adem ya. Kalau kuning ini lebih agak anget. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat yang lantai 2, teman-teman bikin surface di sini, lalu teman-teman referensikan ke sini. Ini ya teman-teman, setelah saya bikin surface di lantai 2, jadi hasilnya itu bisa tergabung. Ini lantai 1 dan lantai 2. Ini kalau saya on, itu dia ini hijau-hijau, ini daerah yang tadi saya sudah bikin surface, lalu saya referensikan ke sini. Nah, ini ada kuning teman-teman. Dia kuning, itu biasanya ada error atau warning. Tapi biasanya kalau dia tetap
mengeluarkan hasil, itu berarti error atau warningnya itu tidak begitu bermasalah. Nanti pada proses pembelajaran teman-teman akan bisa menemukan banyak error dan warning. Untuk memecahkan masalah error dan warning dalam Honeybee itu biasanya ini tekan kiri, ini dia udah mengcopy teman-teman. Teman-teman buka Google, tinggal Ctrl V gini, ini dia biasanya langsung ada teman-teman. Sudah pernah dibahas di Ladybug Forum. Teman-teman silakan buka sendiri. Misalnya ini saya open link new tab. Ini dia udah ngasih tahu, dia juga sudah menemukan kasus yang sama. Ini jawabannya teman-teman. Jadi dia bilang error ini tidak terlalu parah ya untuk energy use, dia bilang. Tapi kalau surface temperaturnya bisa agak sedikit melenceng. Karena L-shape ini teman-teman, yang bikin dia kuning atau error. Ini kan L teman-teman, jadi masalahnya itu sebenarnya di lantai 2 ini yang bentuknya L ini. Ini teman-teman harusnya pecahkan jadi 2 zone, satu zone, satu zone. Tapi sekali lagi, si Chris Mackey ini ya, dia bilang kalau error ini sebenarnya tidak terlalu parah. Karena penggunaan energi dan kenyamanan thermal itu terkait sangat erat ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman dia bilang mau cari surface temperaturnya mungkin nggak akurat. Tapi kalau untuk kenyamanan thermal masih cukup akurat. Jadi menimbang hal ini saya akan biarin aja error ini karena hasilnya juga udah ada. Kalau saya on kan juga udah ada. Saya off. Tapi kalau teman-teman mau coba perbaiki, teman-teman solve-nya itu dari sini teman-teman. Membreakdown zonanya. Jadi yang ini L dibikin 2, di split. Satu ada 2 zona. Dan di sini nanti dindingnya diganti air wall. Oke teman-teman, sekian video tentang pemodelan multizone di Honeybee.